Halo, assalamualaikum. Oke, masih kita tunggu sampai ada yang live dan komen jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lia. Joybis. Joybis tuh Joy Volensi ya, yang buat kumur-kumur. Kirim dong, kirim. Yang sudah on, boleh komentar suara saya jelas atau tidak. Boleh juga tag temennya atau share. Seperti biasa, 5 menit pertama kita kenalan dulu. Sebutkan nama atau kota Anda plus bisnis Anda. Bali hadir. Oke, Mbak Yuliana Hananto. Iya Kang, nama perusahaannya. Oh iya benar. Suara saya jelas atau enggak? Tolong komentar juga. Suara jelas Kang, alhamdulillah. Yang lagi live, boleh mulai tag temennya sambil kenalan dari kota mana plus jualan apa. Boleh juga share biar makin banyak yang nyimak. Mbak Ika Wahyu. Oke, monggo kenalan dulu. Dari kota mana, bisnisnya apa? Kutus-kutus, Pandeglang hadir Kang. Oke, Mbak Yeti Humaidi. Ada yang suka nyimak tapi nggak pernah share. Saya nggak tahu alasannya apa, kenapa nggak share. Walaupun Anda nggak share di Facebook Anda, minimal Anda share linknya ke tim Anda atau ke peserta di grup SR. Karena ini kan bagus buat tim penjualan Anda juga. Bisnis Momen Jakarta hadir. Oke, dikit lagi nih, setengah menit lagi. Habis itu saya mulai. Ayo kenalan dulu. Laskar Pabil dari Bandung. Oke, Laskar Pabil. Lemonisa Kota Bekasi hadir Kang.
Oke, saya mulai ya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, malam ini kita kembali lagi di live audio sharing saya di grup Facebook Success Reseller. Seperti biasa, sebelum saya mulai, saya mengajak Anda semuanya untuk tag temennya atau timnya, atau men-share postingan ini, atau men-share link postingan ini di grup timnya atau grup edukasinya, biar makin banyak teman yang mendapatkan manfaatnya. Mohon maaf, mungkin suara saya agak sedikit lemas karena memang posisi hari ini hari terakhir renovasi kantor. Setelah ini alhamdulillah sudah jadi. Teman-teman yang mau main besok itu monggo aja, nggak apa-apa, mulai besok sudah boleh main ke sini. Nanti messenger aja ke saya, nanti saya kirim alamatnya. Nah, nanti biasanya kalau offline gitu ketemunya lebih enak, nggak berbayar ya. Nggak berbayar, gratis saja ya. Saya senang aja didatangin tamu. Oke teman-teman, materi malam ini adalah kolaborasi adalah kunci suksesnya reseller. Kolaborasi dalam kegiatan di Success Reseller Training ada yang namanya FYP atau artinya Find Your Partner. Di kegiatan tersebut sebenarnya kami ingin mengajak Anda untuk berkolaborasi, walaupun tidak secara langsung, minimal Anda sudah mulai yang namanya membuka diri untuk berinteraksi antar sesama penjual, agar Anda bisa melihat dan memilah mana sih yang baik buat jadi partner Anda. Memang saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana mencari partnernya, karena saya pribadi tidak punya cara khusus dalam mencari partner. Saya hanya mengikuti apa kata hati saya, kayak gitu. Itu juga yang sebenarnya ada dalam bahasan kolaborasi adalah kunci sukses reseller. Teman-teman, ketika kita bicara tentang bisnis, termasuk di dalamnya bisnis model reseller, maka kita akan mengetahui bahwa banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Banyak hal yang kita memiliki kekurangan di dalamnya. Mungkin Anda bisa atau mahir dalam pembukuan, tapi belum tentu mahir dalam operasional. Mungkin Anda mahir dalam marketing, tapi Anda tidak mahir dalam produksi. Hal itu wajar saja terjadi. Dan ketika itu terjadi, yang harus dilakukan bukan menutupi kekurangan Anda dengan cara Anda belajar agar kekurangan tersebut hilang, tapi Anda lebih baik adalah menajamkan kemampuan Anda atau kelebihan Anda, sehingga Anda bisa punya skill yang lebih di poin tersebut. Sedangkan kekurangan Anda itu Anda tutupi dengan yang namanya berkolaborasi. Kayak gitu teman-teman. Kolaborasi di sini bisa banyak hal ya. Anda bisa berkolaborasi dengan produsen karena memang Anda tidak mahir produksi. Anda bisa bahkan membuat tim internal, ada yang jago pembukuan, ada yang jago operasional, ada yang jago manajemen, dan banyak hal yang bisa Anda lakukan ketika bicara kolaborasi. Jadi inti dari kolaborasi adalah kita berusaha untuk menutupi kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Kita kurang mahir dalam produksi, maka kita bermitra dengan produsen. Itu adalah bentuk kolaborasi yang jelas, yang pasti. Teman-teman, itu juga yang saya lakukan ya. Mungkin sebelum ini saya sempat share bahwa saya lagi cari siapapun reseller yang ingin jadi mentor ataupun trainer. Syaratnya sudah saya share. Salah satunya memang dia bisnisnya adalah model reseller. Walaupun mungkin kemampuannya belum terlalu mahir, nggak masalah sih.
Yang penting dia suka dengan dunia trainer atau edukasi, karena nanti dalam campnya ataupun dalam materinya, nah, nanti ada juga, dan materinya offline ya, nggak bisa online. Saya pribadi berharap ada campnya, jadi ada SR camp gitu. Nah, jadi selama 2 hari. Teman-teman, itulah inti dari kolaborasi, di mana kita menutup kekurangan diri kita dengan kelebihan orang lain. Banyak dari kita, coba dah berkaca sendiri. Ketika kita memiliki kekurangan, biasanya kita malah sangat sibuk untuk belajar biar kekurangan tersebut tidak bertambah. Bener gak? Padahal itu kurang tepat, teman-teman. Kalau kita tahu ada kelemahan kita atau kekurangan kita, maka jalan terbaiknya adalah kita berkolaborasi dengan orang yang bisa menutupi kekurangan kita. Nah, dan kita pun akan menutupi kekurangan dia. Contoh lah, saya pribadi nih, saya itu memang konsen di marketing, kelebihan saya di marketing. Nah, saya bukan orang ahli dalam bidang produksi, branding. Saya juga bukan ahli di bidang operasional, manajemen. Maka saya berkolaborasi dengan mereka yang pada mahir di bidangnya masing-masing. Kayak gitu, sehingga bisnis yang saya jalankan itu bisa memiliki akhirnya great team yang baik. Bukan hanya tim penjualan, tapi tim dalam bisnisnya. Karena kalau kita bicara bisnis kan, tim penjualan kan salah satu lini bisnis, bukan bisnisnya. Kalau Anda menganggap bahwa jualan itu bisnis, secara keseluruhan salah total, karena jualan itu adalah salah satu poin penting dari bisnis. Bisnis itu luas, ada operasional, ada manajemen, ada keuangan, ada produksi, ya dan lain-lain lah, cukup banyak. Nah, bahkan orang-orang yang sukses dalam berbisnis, para miliarder, itu pun berkolaborasi. Hampir tidak ada yang tidak berkolaborasi, atau dia single fighter, nggak ada sama sekali. Nah, teman-teman, oleh karena itu ya kita harus terbuka dengan kolaborasi. Sebagian dari Anda mungkin berkata atau berpikir bahwa kalau kolaborasi Mas berarti untungnya kecil dong. Ya, jelas pasti untungnya semakin kecil dalam hitungan personal. Tapi kalau volume bisa jadi lebih besar. Contohnya gampangnya gini, kalau seandainya Anda sendiri single fighter, nggak ada orang-orang yang bisa menutupi kekurangan Anda mungkin bisa dapat omset 100 juta. Tapi ketika Anda berkolaborasi, Anda bisa punya omset 1 miliar. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi ketika Anda punya omset 100 juta, ternyata laba bersihnya misalnya 20 juta. Itu buat Anda sendiri. Tapi ketika 1 miliar, ternyata laba bersihnya itu misalnya 200 juta. Maka 200 juta itu misalnya dibagi ke 3 orang yang Anda kolaborasi. Kan dibagi 3 orang kan jadi cukup besar ya, 70 jutaan lebih ya, 70 jutaan lebih. Jadi volumenya memang jadi besar dengan kolaborasi. Kalau ada bahasa kayak gini, kalau Anda mau jalan cepat, Anda bisa sendiri. Tapi kalau Anda mau jalan jauh, Anda harus bergandengan tangan atau bersama. Sebenarnya kolaborasi juga bisa dengan yang bahasanya namanya tim penjualan. Contohnya gini, Anda jualan sendiri. Maka ketika Anda jualan sendiri, Anda mungkin bisa closing 10 juta sehari. Tapi ketika Anda punya tim penjualan, apalagi ribuan, maka bisa jadi berubah jadi 100 juta sehari. Ya, itu pun poin dari kolaborasi. Cuman kolaborasi ya yang bukan tingkat intinya. Karena tingkat intinya itu kolaborasi sebenarnya membangun bisnis dengan orang-orang yang sepisi, yang saling melengkapi kekurangan masing-masing divisi. Kayak gitu, teman-teman. UKM kita nih seringkali lemah di poin kolaborasi.
Sebenarnya sih bukan Anda aja, saya juga sama. Hanya saja saya sudah mulai berbenah untuk membuka kolaborasi. Saya pribadi nih, misalnya Anda jago manajemen, Anda boleh tuh berkolaborasi dengan saya. Saya pun memang perlu orang-orang seperti itu ya. Saya intinya konsen di marketing untuk operasional, pembukuan dan lain sebagainya. Saya akan lepas kepada orang lain yang memang mampu di situ bidangnya. Ya walaupun saya berharap orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak jauh dari rumah saya atau dari kantor saya, sehingga nanti bisa full time atau bisa duduk bareng dalam satu kantor kayak gitu. Karena kalau untuk kolaborasi sampai ke tingkat itu hampir sulit untuk remote, jarak jauh hampir sulit sekali gitu, kecuali memang sudah punya bisnis yang sustain, itu mungkin beda lagi. Teman-teman, sekarang coba dah, kira-kira Anda sudah memahami belum apa yang dimaksud dengan kolaborasi? Silahkan coba tulis di komen pemahaman Anda tentang kolaborasi yang saya jelaskan. Atau Anda punya definisi lain tentang kolaborasi? Ayo monggo komen. Wih, udah banyak yang hadir ya. Teman-teman, sambil ada yang nungguin jawab, saya mau kolaborasi saling kerjasama buat mencapai tujuan. Wah benar, bisa. Mbak Mariam Purwanti, dari mana Mbak? Yang lain monggo. Oh ya teman-teman, doakan saya juga ya, mudah-mudahan sukses seller bisa memiliki mentor-mentor yang bagus. Teman-teman pun boleh sih mendaftar, monggo aja. Kemungkinan acaranya camp di puncak 2 hari, karena nanti kalau kita habis camp itu saya akan bongkar habis-habisan. Bahkan saya sih berencana untuk bongkar bagaimana secret 1 miliar pertama. 1 miliar pertama. Cie. Langsung pada ini nih, apa namanya, senduk seneng duit. Kolaborasi manajemen, artinya di dalam sebuah manajemen itu ada banyak orang yang terlibat dengan spesialisasi masing-masing. Oh bisa begitu Mbak. Kolaborasi bisa juga disebut dengan bermitra, bisa juga. Jadi yang seperti tadi saya bilang, bermitra dengan produsen, bermitra dengan tim penjualan, itu bisa. Walaupun sebenarnya poin paling baiknya adalah kolaborasi itu dalam membangun bisnis. Contohnya lah ada direksi-direksi, misalnya ada direksi bagian marketing, direksi bagian operasional, direksi bagian keuangan. Sebenarnya sih paling bagus kayak gitu. Atau founder, ada co-founder kayak gitu. Kekompakan tim ya Kang, ya itu tujuan ya, mungkin tujuan dari kolaborasi bersinergi kerjasama dalam suatu visi bisnis. Oh ya benar, bisa kayak gitu Mbak, benar-benar. Nah kayak gitu. Teman-teman di sini ada yang mau jadi mentor SR, ikut camp? Sudah ada beberapa yang menghubungi saya. Saya sih targetnya mudah-mudahan bisa 10 sampai 20 orang yang ikut camp 2 hari bersama SR. Goalnya itu selain dapat materi tapi juga bisa jadi mentor SR. Walaupun bebas juga sih mau jadi mentor atau enggak ada masalah.
Kolaborasi itu kerja sama tim. Iya, bisa kayak gitu. Hadir Kang. Kemarin itu sambil dengerin jawaban-jawaban sambil saya kisah-kisahin ya. Kemarin itu one day training pertama sukses reseller di Tangerang. Setelah itu kita mau ada one day training lagi di Serang akhir bulan ini rencananya sih. Cuman materinya saya ubah. Awalnya kan to be a success reseller. Saya mau ubah jadi 100 juta pertama dari reseller. 100 juta pertama dari reseller materinya. Karena kemarin ternyata pas kita bawakan materi lebih dominan itu membahasnya tentang bagaimana sih dapat 100 jutanya gitu secara simple. Karena saya pribadi melihat bahwa untuk mendapatkan omset 100 juta pertama itu sebulan itu tidak perlu metode-metode yang rumit. Hanya dengan hal-hal yang simple. Saya pribadi ketika mendapatkan 100 juta pertama saya itu dengan hal yang simple tanpa hal-hal yang rumit. Hadir Kang, oke hadir Kang, oh banyak hadir. Emang kita lagi di kelas. hadiroh. Ini kan perempuan ya, harusnya hadiroh Kang, hadiroh. Teman-teman siapa yang di Serang nanti hadir. Kalau teman-teman di kotanya mau bikin acara one day training, monggo aja hubungi saya atau Mas Sigit. Nanti dibantu oleh kita, disupport. Yang jelas teman-teman jadi fasilitatornya. Pembahasannya ada 5 poin utama. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore pembahasannya. Cukup panjang. Makanya cukup pegel sayanya. Lemes banget. Saya biasanya kalau habis ngisi training kayak gitu seharian, biasanya tuh lemes banget, bisa tepar gitu. Dan untuk one day training ketika Anda jadi fasilitatornya nggak perlu ini ya, nggak perlu mikirin fee buat sayanya gitu, karena kalau fee buat saya tuh biasanya tidak dipatok juga, karena kan goalnya one day training itu biar modul ataupun materi kita itu bisa tersebar. Sebenarnya itu intinya. Kalau masalah keuntungan dan apa-apanya sih enggak juga sih kalau udah one day training. Kalau buat nyari untung mah saya bikin training SR aja online, itu juga udah untung sih. Cuman doakan aja mudah-mudahan nanti banyak mentor sehingga bisa dilakukan di banyak kota, karena saya juga kan terbatas. Kolaborasi, kerjasama karena setiap orang memiliki perbedaan ide, pemikiran, kreativitas. Oh iya benar. Cuman kalau kolaborasi, kalau idenya berbeda, pemikirannya berbeda, idenya berbeda jangan ya. Kalau idenya berbeda itu nggak baik, harus tetap ada orang konseptualnya. Nah, cara berpikir memang beda, tapi nanti harus idenya itu mengkerucut jadi satu ideas yang harus dibangun. Kecuali idenya itu berdasarkan spesialisasi dia. Misalnya dia bagian operasional, dia ada ide untuk operasional biar lebih lancar caranya begini. Nah, ada juga yang punya ide tentang bagaimana manajemen yang bagus. Dia idenya buat manajemen begini. Nah, kalau ide secara spesialisasi nggak apa-apa. Tapi kalau ide langsung mengarah ke konsep, jangan. Konsep itu harus baiknya dari awal disepakati bersama. Jadi jangan terlalu banyak konsep. Wah, bisa ikut nih Kang kalau di Serang. Kapan Kang? Ya belum tahu. Saya tergantung fasilitator aja sih. Saya mah kan tinggal hadir ya. Saya tinggal hadir. Pacitan hadir Kang dengan bisnis relasi. Ya Allah, Mbak Pacitan ya. Saya lagi ditinggal istri, Mbak. Istri saya balik ke Pacitan sepekan. Saya kesepian nih. Aduh, saya kalau malam sepian karena nggak ada orang. Kalau pagi sih ada karyawan. Istri saya lagi ke Pacitan. Kakek mertua ya, itu sedang sakit. Doakan ya biar cepat sembuh. Oke, monggo. Kalau sekarang ada pertanyaan silakan bertanya ya, sambil saya minum dulu. Mohon maaf ya suara saya agak lemes, tapi mudah-mudahan materinya tetap dapat poin intinya.
Monggo kalau ada pertanyaan. Sambil nungguin pertanyaan, saya coba mau share gini ya. Teman-teman, ada gak yang tahu ya? Saya pribadi bingung ya. Saya semenjak awal ngisi panggung-panggung jadi trainer, saya kalau habis isi training itu bisa sampai satu hari setelahnya atau 2 hari itu badan saya itu lemah banget. Lemah di sini bukannya berarti saya nggak aktivitas ya, tetap aktivitas tapi badan kayaknya capek banget gitu. Uh, itu karena sebenarnya stamina saya yang menurun atau karena posisi pikiran bersatu dengan tenaga berdiri gitu yang keluar sehingga apa gitu. Terus solusinya apa vitamin kah atau apa, saya masih belum dapat ininya. Soalnya biasanya kayak gitu, habis kayak kemarin nih isi training ya, sampai hari ini badan saya masih agak lemes. Kayaknya besok sudah fresh sih, sudah fresh. Tapi biasanya setelah 1 hari setelah itu, minimal 1 hari itu pasti lemes banget. Karena memang saya kan ketika membawakan materi biasanya apa ya, kalau bahasa guru saya itu nunggu ilham. Saya menyediakan modulnya, tapi pembahasan dari mulut saya kan kadang-kadang kan tergantung ingatan. Makanya kadang-kadang saya sebelum ngisi materi itu berdoa, ya Allah bimbing lisan saya, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Biasanya kayak gitu saya. Jadi kadangkala orang yang ikut training saya di tempat A dengan tempat B, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Atau mendapatkan insight berbeda. Karena tergantung moodnya dan tergantung ilhamnya. Kayak gitu. Kang pakai pen dan MC Kang buat jaga stamina, dijamin strong. Pendan tuh apa ya? Oke, any question? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya sudahin nih. Masih ada waktu 3 menit lagi. Atau di sini teman-teman ada yang sudah kolaborasi intern ya. Artinya intern tuh Anda tuh berbisnis dengan beberapa mitra. Misalnya duduk satu kantor, misal duduk satu kantor, yang satu bahas operasional, yang satu bahas marketing, yang satu bahas manajemen. Ada belum yang sudah melakukan hal itu di sini? Tahruron, insya Allah, semoga kakaknya segera sembuh. Pacitan Tenggani, saya di Trenggalek. Biasanya kalau capek fisik di bawah tidur pasti enak, tapi kalau capek pikiran plus fisik emang gitu sih Kang. Oh gitu ya. Iya, mungkin karena diporsir pikiran saya. Kok jadi bahas kesehatan saya sih nih? Ada pertanyaannya? UNG kesehatan Gang dari batu germanium, kayak ponari gitu. Ponari, jadi inget iklan yang masa lalu ya. Berita masa lalu, ponari. Teman-teman, ketika kita berbisnis, saya sebenarnya sangat menyarankan siapapun yang mendengar audio saya harus dengar tentang bisnis model reseller. Karena sebenarnya poin utama itunya di situ. Bisnis model reseller ada kok di grup Facebook Success Sale ini, ada saya bahas itu. Karena kenapa? Karena poin bisnis model reseller itu penting banget buat Anda ketahui sehingga Anda benar-benar bisa fokus dalam membangun bisnisnya. Ya gitu. Kalau belum ada yang dengar, monggo aja cari yang mana Kang, cari aja lah, semuanya dengerin. Kolaborasi biar tetap bersinergi tuh gimana Kang? Baiknya dari awal sudah punya hitam di atas putih, atau sudah punya bagian-bagian, dia bagiannya apa, walaupun tidak ada hitam putih, mungkin karena modalnya juga artinya memang bisnisnya tanpa modal uang ya, maksudnya itu
minimal dari omongan. Tapi kalau ada uangnya, baiknya ada hitam di atas putih pembagiannya. Biasanya kan gini ya, dalam sistem bisnis itu atau dalam pembagian itu biasanya ada 4 kategori. Ada operasional, ada marketing, ada ideas, ada investor. Itu 4 bagian itu masing-masing 25%, 20%, 20%, 20%. Kalau Anda itu di ideas sama marketing, berarti Anda dapat 50% jadi laba kayak gitu atau sahamnya. Kalau Anda investor berarti Anda cuma dapat 25%. Walaupun ada juga yang membuat bagian itu jadi 3, yaitu investor, marketing, sama operasional. Jadi masing-masing itu 33, berapa persen kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Pok nari nggak ada dasar ilmunya Kang, nggak pakai penelitian. Kalau batu germanium sudah ada. Oh gitu ya. Batu germanium. Oh kayaknya memang bahasanya ilmiah sih. Jadi manfaatnya banyak bagi tubuh. Gitu. Nanti saya cek coba. Batu germanium. Menarik. Kang mau tanya, saya pemula menjadi sekutus sekitar 2 bulan. Kolaborasi seperti apa yang harus saya jalankan? Setelah ikut SR, alhamdulillah omset naik. Wih, omset naik. Mana tepuk tangannya? Tak. Poin kolaborasi sih sebenarnya ketika Mbak baru mulai, Mbak gak usah pikirin lebih dalam. Mbak fokus tetap di bisnisnya. Karena Mbak memulai bisnis tanpa kolaborasi di tim internal. Tapi Mbak harus membuka diri. Kalau seandainya ada orang-orang yang potensial menurut Mbak dalam bisnis, Mbak ambil dia atau Mbak ajak kerja sama dia. Misalnya Mbak lemah di manajemen, maka ajak dia. Mbak main bagian manajemen, saya bagian marketing, kayak gitu. Tapi nggak usah terlalu dicari-cari dari sekarang. Mbak fokus di omset dulu karena Mbak baru mulai. Walaupun baiknya sih dari awal. Maaf baru nyimak. Belitang Sumsel hadir Kang. Baru nyimak. Gimana caranya membangun tim reseller bagus Kang? Pertanyaannya gimana ya? Nanti ya kalau ada materinya nanti ada. Udah ada materi? Kayaknya belum ada. Tapi nanti ada materinya kok, tenang aja. Itu ada kiat dari saya bagaimana sih membangun tim reseller yang bagus. Saat ini belum ada. Nanti saya bahas. Itu kan materi khusus. Oke teman-teman, kayaknya itu aja. Mohon maaf kalau seandainya suara saya agak lemah karena memang masih agak capek lumayan. Hari ini juga habis renovasi kantor nih yang hari terakhir. Besok sudah nggak ada tukangnya. Saya pun masih gotong-gotong tadi. Besok saya harus bersih-bersih, harus ngepel, harus bersihin tembok, kaca dan lain-lainnya karena istri saya tidak ada, lagi pergi ke Pacitan. Nah, nanti bersih-bersih, mudah-mudahan saya tetap sehat, besok bisa berbagi lagi kayak gitu. Nah, oke, teman-teman, sukses selalu fokus di bisnisnya, selalu fokus ketika menjadi reseller, besar omsetnya, jangan terlalu banyak kanan ngiri, fokus di situ saja. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah googling sendiri saya Kang, oh pinter, ini bagus nih kayak gini. Jadi saya bahas nih sebelum tutup. Dia tuh memberikan opsi. Kalau sudah googling, itu memberikan opsi. Monggo Kang, cari sendiri. Nggak memaksa, Kang tanya saya aja, nggak. Keren bahasanya. Nah, pesennya di saya Kang. Nah, ini kan branding dia, pesennya di saya Kang. Itu seperti reminding. Ini bahasanya bagus Mbak Enggar Nano Spray. Namanya gitu amat ya, Enggar Nano Spray. Masya Allah. Ya udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.